Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Reski B selaku dosen di program studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Mata kuliah yang saya ampu selama saya mengajar di program studi Pendidikan Sosiologi tentunya sangat berkaitan erat dengan bidang saya, yaitu tentang pendidikan sosiologi. Beberapa mata kuliah yang saya ampu diantaranya: 1. Sosiologi pendidikan, 2. Kurikulum pembelajaran sosiologi antropologi, 3. Evaluasi pembelajaran sosiologi antropologi, 4. Media dan teknologi pembelajaran sosiologi antropologi, 5. Sistem pendidikan Indonesia, dan yang keenam, filsafat pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai teknik pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah yang saya ampu di semester 4, yaitu Media dan Teknologi Pembelajaran Sosiologi Antropologi dengan bobot 2 SKS menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum menjelaskan lebih lanjut terkait mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran Sosiologi Antropologi, saya akan memaparkan terkait deskripsi singkat mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran Sosiologi Antropologi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti di program studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran Sosiologi Antropologi bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan pada mahasiswa dalam membuat media pembelajaran sosiologi antropologi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari: 1. Mahasiswa mampu menguraikan hakikat media dan teknologi pembelajaran. 2. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis media pembelajaran. 3. Mahasiswa mampu memilih media pembelajaran berdasarkan kajian ilmiah. Dan yang keempat, mahasiswa mampu membuat media pembelajaran berbasis ipteks. Mata kuliah ini mengkaji terkait ruang lingkup media dan teknologi pembelajaran sosiologi antropologi yang terdiri dari: 1. Hakikat media dan teknologi pembelajaran meliputi pengertian media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, urgensi media pembelajaran, pengertian teknologi pembelajaran, kawasan pengembangan, kawasan pemanfaatan, dan kawasan pengelolaan media pembelajaran. Kedua, klasifikasi media pembelajaran meliputi media audio, media video, multimedia, dan media teknologi dan jaringan. 3. Pemilihan media pembelajaran meliputi kriteria pemilihan media pembelajaran dan prosedur pemilihan media pembelajaran. 4. Pembuatan media pembelajaran meliputi langkah-langkah membuat desain media pembelajaran inovatif dan prinsip pengembangan serta produksi media pembelajaran. Setelah kita mengetahui gambaran umum terkait mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran Sosiologi Antropologi, saya akan menjelaskan terkait teknik pengajaran menggunakan DIA. Yang pertama, delivery. Jadi, bagaimana mata kuliah ini dapat tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa referensi textbook dan juga artikel ilmiah, baik yang terindeks CINTA maupun internasional. Referensi ini digunakan sebagai acuan bagi mahasiswa untuk memahami media dan teknologi pembelajaran sosiologi antropologi. Adapun pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah kontekstual dengan mengaitkan materi perkuliahan dengan dunia nyata. Model pembelajaran yang saya gunakan diantaranya case study dan project based learning. Setelah mahasiswa mendapatkan perkuliahan di kelas melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa secara individu ataupun berkelompok. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan membuat sebuah proyek berupa media pembelajaran sosiologi antropologi. Nah,
Dalam aktivitas ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis maupun berpikir kreatif. 2. Interaction. Interaksi dengan mahasiswa saya lakukan dengan menggunakan beberapa media, diantaranya dengan menggunakan Zoom Meeting untuk mendukung pembelajaran sinkronus. Yang kedua, saya menggunakan Learning Management System atau SIMARI ULM yang di dalamnya terdapat materi perkuliahan, forum diskusi, upload tugas yang disediakan untuk mendukung pembelajaran secara asinkronus. Dan yang ketiga, saya menggunakan WhatsApp grup kelas yang digunakan untuk diskusi terkait materi maupun permasalahan yang terjadi selama proses perkuliahan. Ketiga, assessment. Dalam proses ini, bagaimana cara saya untuk melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa? Pada awal pertemuan, saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Di dalam kontrak tersebut memuat bobot penilaian, reward, and punishment. Untuk bobot penilaian terdiri dari 1. Kehadiran 10%, 2. Tugas dan kuis 20%, 3. UTS 30%, dan yang keempat UAS 40%. Untuk reward akan mendapatkan nilai plus bagi mahasiswa yang aktif dalam berdiskusi dan menyelesaikan produk dengan baik. Untuk pengurangan nilai diberlakukan pada setiap keterlambatan pengumpulan tugas. Hal ini saya terapkan agar mahasiswa itu tetap disiplin dalam mengikuti perkuliahan. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran Sosiologi Antropologi secara online dengan menggunakan Zoom Meeting dan beberapa media pendukung lainnya seperti Learning Management System SIMARI Universitas Lampung Mangkurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, karena pada semester 4 ini kita bertemu lagi mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Silakan semua membuka SIMARI e-learning-nya untuk bisa mengisi presensi secara online. Semua sudah mengisi presensi? Sudah, Bu. Sudah. Karena ini adalah pertemuan pertama kita ya di mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran Sosiologi Antropologi, saya akan memberikan gambaran dulu di awal mata kuliah ini mengenai, yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti di program studi pendidikan sosiologi dengan tujuan sebenarnya untuk memberikan pengetahuan dan juga membekali kalian sebenarnya mengenai keterampilan dalam membuat yang namanya media pembelajaran sosiologi dan antropologi. Kemudian ini adalah tampilan CPMK ya, kita dalam mata kuliah ini ada 4 capaian pembelajaran yang akan kita capai. Itu CPMK 1 mengenai mahasiswa mampu menguraikan hakikat media dan teknologi pembelajaran. Kemudian yang kedua itu mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis media pembelajaran. Kemudian CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu memilih media pembelajaran berdasarkan kajian ilmiah. Dan yang terakhir, CPMK yang keempat yaitu mahasiswa mampu membuat media pembelajaran yang berbasis iptek dalam mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran Sosiologi Antropologi. Jadi selama 16 kali pertemuan kita di mata kuliah ini, inilah materi-materi pokok yang akan kita pelajari. Sekarang ini adalah mengenai kontrak perkuliahan kita. Jadi saya harap ini bisa kita sepakati bersama, yaitu tentu jam perkuliahan. Jam perkuliahan yang sudah ditetapkan. Yang kedua,
mengenai toleransi keterlambatan mahasiswa selama 10 menit. Nah, kemudian yang ketiga, dosen yang terlambat lebih dari 15 menit tanpa pemberitahuan, maka kalian bisa meninggalkan ruang perkuliahan. Yang keempat, mahasiswa yang dinyatakan izin. Nah, jadi kalau kalian mau izin, silahkan nanti menunjukkan surat izinnya. Nah, atau kalian sakit, silahkan kalian titip ke temannya surat keterangan sakit. Kemudian yang kelima, mahasiswa itu dinyatakan alfa jika tidak ada kabar ya dan juga alasan logis yang diberikan kenapa dia tidak bisa mengikuti perkuliahan. Kehadiran mahasiswa itu 80%. Nah, ini merupakan salah satu syarat yang sudah ditetapkan oleh universitas bahwa untuk mengikuti yang namanya ujian akhir semester, maka mahasiswa itu wajib untuk memenuhi kehadiran 80%. Jika kurang, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian tengah semester atau ujian akhir semester itu bisa mengikuti ujian susulan. Nah, tentu dengan konfirmasi terlebih dahulu kepada dosen pengampu dan mengemukakan yang namanya alasan-alasan yang logis. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedelapan, ya perkuliahan dilakukan minimal 16 kali pertemuan dalam satu semester. Ini sudah termasuk UTS dan juga UAS. Pilihan, penambahan, pergantian jadwal perkuliahan itu dilakukan dengan kesepakatan bersama antara dosen dan juga mahasiswa. Ke-10 itu HP tentu wajib di silent selama perkuliahan berlangsung ya, supaya tetap kondusif perkuliahan kita. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bagaimana? Cukup, Bu. Cukup. Ya, kalau sudah cukup. Jadi ini berarti sudah kita sepakati bersama. Selanjutnya mengenai komponen penilaian kita dalam mata kuliah ini ada 4 ya. Yang pertama tentu saya akan melihat kehadiran kalian, di mana proporsi kehadiran itu 10%, dan ada tugas dan kuis 20%, kemudian UTS itu 30%, dan UAS 40%. Kemudian dalam mata kuliah ini juga saya memberlakukan yang namanya reward and punishment ya. Jadi reward itu berdasarkan pada keaktifan kalian. Jadi nanti saya akan melihat keaktifan kalian dalam pembelajaran, termasuk dalam diskusi kelompok nantinya, dan juga di dalam penyelesaian produk ya, produk-produk media pembelajaran tentu harus dengan baik. Nah, kemudian saya memberlakukan juga yang namanya punishment. Nah, punishment itu apa? Ya, pengurangan nilai bagi mahasiswa yang terlambat dalam mengumpulkan tugas. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah referensi kita di mata kuliah ini. Jadi tentu saya harap kalian semua ya memiliki paling tidak satu lah dari referensi kita di mata kuliah ini. Nah, tentu juga saya juga sudah membuat diktat ya, diktat mengenai mata kuliah media dan teknologi pembelajaran. Untuk lebih lengkapnya nanti ini sudah saya upload ya di Simari. Jadi sekarang ada yang kurang jelas, silahkan. Cukup jelas, Bu. Oke, baik. Jelas, Bu. Kalau cukup jelas, ya selanjutnya kita masuk ke materi kita pada pertemuan yang pertama. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, bahwa materi kita mengenai yang pertama itu mengenai hakikat ya, hakikat dan urgensi dari media pembelajaran.
Nah, sebelumnya silahkan kalian masuk ke Mentimeter dan memasukkan kode ya. Oke, baik, beberapa sudah masuk ya, jawabannya sangat bagus ya, terima kasih. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan media? Jadi media itu seperti yang kalian bilang tadi merupakan suatu alat, benar sekali ya. Jadi media itu adalah alat atau sarana ataupun perangkat yang tentu memiliki fungsi. Fungsinya sebagai apa? Sebagai perantara ataupun bisa dalam sebuah kegiatan komunikasi. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu. Itu kan tadi pengertian dari media. Ada yang tahu apa itu media pembelajaran? Ya, izin menjawab, Bu. Media pembelajaran merupakan salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar, yang mana hal ini dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, bagus sekali Okta ya jawabannya mengenai apa yang dimaksud dengan media pembelajaran. Jadi seperti itu ya. Karena kita mengibaratkan bahwa yang namanya kegiatan pembelajaran pasti terdapat yang namanya proses belajar mengajar di sana. Nah, dalam proses belajar mengajar itu ada yang namanya proses komunikasi. Nah, kemudian dalam proses komunikasi itu gurunya lah yang bertindak sebagai komunikator. Nah, tugasnya apa? Tugasnya untuk bisa menyampaikan pesan pendidikan kepada penerima pesan, yaitu si peserta didik. Nah, makanya supaya pesan-pesan dalam pendidikan atau dalam pembelajaran itu bisa diterima dengan baik oleh anak didik atau peserta didik, maka di dalam proses pendidikan itu perlu yang namanya sarana atau alat untuk bisa menyampaikan pesan. Nah, itulah yang dinamakan media pembelajaran. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai fungsi dari media pembelajaran. Saya bilang tadi di awal ya, dalam sebuah kegiatan pembelajaran, itu kan terdapat yang namanya proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar itu pada dasarnya merupakan suatu proses komunikasi. Nah, terus kira-kira ini kan ada dua gambar. Kalau ini proses komunikasi apa ini? Yang baik atau yang gagal? Ada yang bisa? Ya, Bu. Oke, silahkan Selvia. Menurut saya ini adalah komunikasi yang gagal, Bu, karena kenapa gurunya kurang menampilkan contoh fisik atau contoh yang dapat siswa ataupun peserta didik mampu menguraikannya gitu, nah, Bu. Oke, bagus sekali ya, Selvia. Jadi yang bagian ini adalah sebuah proses komunikasi yang gagal. Karena di sini seorang guru sedang memberikan penjelasan mengenai A. Dia kan bertindak sebagai penyampai pesan. Kemudian di sini adalah peserta didiknya. Nah, guru menyampaikan A, sedangkan yang ditangkap oleh peserta didik itu ternyata A1. Ada juga yang menangkap A2, ada juga yang menangkap A3. Artinya tidak berhasil penyampaian pesan itu karena beda yang disampaikan oleh gurunya dan beda pula yang ditangkap oleh peserta didiknya. Padahal suatu komunikasi yang baik itu tentu sama penafsiran, sama yang diungkapkan oleh penyampai pesan dan sama maksud yang ditangkap oleh penerima pesan. Nah, ini juga yang terjadi dalam pembelajaran. Jadi kalau komunikasi yang baik itu seharusnya seperti ini. Nah, ini kan memperlihatkan bahwa ini adalah komunikasi yang baik.
Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh gurunya sebagai penyampai pesan itu sama dengan yang ditangkap oleh peserta didiknya atau siswanya. Dan itu yang diharapkan dalam sebuah proses pembelajaran. Karena ada yang namanya campur tangan media pembelajaran yang menjadi perantara untuk menjelaskan maksud dari penyampai pesan dalam hal ini guru kepada peserta didiknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi mengenai alasan dari media pembelajaran itu perlu digunakan dalam pembelajaran. Nah, ini terdapat 6 alasan mengapa sih media pembelajaran itu perlu digunakan di dalam pembelajaran. Yang pertama itu, pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Ya, mengapa demikian? Nah, coba dibayangkan, kalau media pembelajaran misalnya ada fotonya, ada videonya, tentu itu kan bisa menarik perhatian peserta didik dibandingkan guru hanya menjelaskan secara lisan. Misalnya guru hanya menjelaskan mengenai interaksi masyarakat di pinggiran Sungai Martapura. Dia cuma menjelaskan bahwa di pinggiran sungai itu masyarakat biasanya berinteraksi satu sama lain, membicarakan mengenai hal-hal seputar kehidupannya. Tapi ketika pendidik mencoba menampilkan mengenai proses interaksi masyarakat di pinggir sungai dalam bentuk video, itu tentu jauh lebih menarik bagi siswa. Nah, kemudian alasan yang kedua itu pembelajaran menjadi lebih konkret dan lebih nyata. Nah, jadi memang dengan penggunaan media pembelajaran ini bisa menjadi lebih nyata sesuatu itu. Nah, artinya kalau seperti yang tadi juga hanya dijelaskan secara lisan, tapi kalau ditampilkan videonya jauh lebih nyata bagi siswa. Nah, ini biasanya juga sangat sangat dibutuhkan bagi peserta didik dengan kelas-kelas yang rendah, misalnya taraf sekolah dasar. Nah, dia itu kan harus ditampilkan dalam bentuk foto dan dalam bentuk video supaya dia bisa langsung memahami. Nah, daripada kita hanya menjelaskan dengan menggunakan ceramah saja, atau bisa juga dalam menampilkan dalam bentuk yang bisa dipegang, yang bisa dirasakan, jadi lebih nyata bagi siswa. Nah, seperti itu. Kemudian alasan yang ketiga itu mempersingkat proses penjelasan materi pembelajaran. Ya, tentu kalau kita ingin membahas yang namanya suatu topik pembelajaran, itu kan kalau dijelaskan hanya dalam lisan saja atau dalam verbal saja, itu kan akan memakan yang namanya waktu yang lama. Nah, dengan menggunakan yang namanya media pembelajaran, itu bisa mengurangi waktu guru untuk bisa menjelaskan materi kepada siswa. Nah, jadi waktu yang tersedia itu kan bisa dimanfaatkan lagi untuk hal-hal yang lain supaya siswa jauh lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Kemudian alasan yang keempat, mendorong siswa untuk bisa belajar lebih mandiri. Jadi memang dasar penciptaan atau perancangan yang namanya media pembelajaran itu khusus untuk biar siswa itu bisa belajar secara individu maupun kelompok. Contohnya saja, misalnya dalam proses pembelajaran sosiologi. Misalnya guru menampilkan mengenai konflik yang terjadi di salah satu daerah. Kemudian itu menugaskan siswanya untuk menganalisis konflik tersebut. Nah, jadi
siswa itu secara tidak langsung mampu belajar secara mandiri dengan menggunakan video tersebut. Tuh. Nah, jadi siswa bisa belajar di lewat situ, belajar secara mandiri mengenai suatu topik pembelajaran seperti itu. Kemudian yang kelima, materi pembelajaran menjadi lebih terstandarisasi. Nah, jadi bila guru itu menjelaskan atau menyampaikan materi menggunakan media tertentu, maka setiap siswa itu akan mendapatkan pembelajaran yang sama. Misalnya gurunya ya memberikan sebuah uraian lisan mengenai bausung pengantin misalnya, ya kan? Dia menjelaskan secara lisan. Nah, itu kan kalau dia tidak memperlihatkan dalam bentuk media pembelajaran atau tidak memanfaatkan yang namanya media pembelajaran, maka siswa itu akan berpikir macam-macam. Bausung pengantin itu seperti apa sih? Jadi kalau dia menampilkan yang namanya video atau gambar kepada peserta didiknya, maka dia akan semua siswa akan melihat gambar yang sama. Ini lebih terstandarisasi yang namanya materi pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, mengenai belajar dan mengajar dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. Nah, jadi patut kita akui ya bahwa di sekeliling kita yang namanya informasi itu ada banyak tersedia, mulai dari media cetak, ya kan, koran, majalah, maupun dalam bentuk audiovisual. Nah, seperti yang bisa kita akses di internet. Nah, jadi memang sumber belajar itu sangat kaya dengan pemanfaatan media-media pembelajaran. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ulun Bu, nampak takon Bu. Silakan. Dan seberapa pentingkah media pembelajaran itu Bu? Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai seberapa penting sih media pembelajaran itu, ya jadi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya mengenai media pembelajaran, itu kan tadi ketika guru menjelaskan mengenai proses bausung pengantin, ya salah satu tradisi masyarakat Banjar. Nah, itu kan siswa akan menangkap atau berpikir macam-macam, bausung pengantin itu bagaimana sih sebenarnya. Nah, dengan menampilkan video atau gambar mengenai bausung pengantin, maka siswa akan cepat memahami bahwa oh, ternyata seperti ini bausung. Nah, kemudian juga efisien dari segi waktu, guru menjelaskan. Jadi guru tidak perlu menjelaskan panjang lebar, semua bisa ditampilkan dengan menggunakan yang namanya media pembelajaran. Nah, ditampilkan berupa videonya misalnya. Untuk selanjutnya, silahkan kalian buka Simari ULM-nya. Di sana sudah saya masukkan tugas pertama. Ya. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi cuplikan cara saya mengajar kepada mahasiswa melalui media online. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.